Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Siti Nuriyah. Kali ini Ustazah akan membahas materi tentang sholat Idain. Pengertian sholat Idain. Sholat Idain adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hukum sholat Idain itu sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Waktu sholat Idain. Waktu sholat Idain yaitu sejak matahari terbit hingga masuk waktu duhur. Sholat Idul Adha dianjurkan mengawalkan waktu untuk memberikan kesempatan pada masyarakat yang hendak berkorban. Sholat Idul Fitri dianjurkan untuk memperlambatnya, untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang belum menunaikan zakat fitrah. Hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Idain. Hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Idain antara lain: 1. Mandi. 2. Memakai baju yang paling bagus. 3. Memakai wangi-wangian. 4. Melalui jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari sholat. 5. Mendengarkan khotbah. 6. Disunahkan makan sekalipun sedikit sebelum pergi ke masjid. 7. Mengumandangkan takbir. Tata cara sholat Idain. Yang pertama, niat sholat Idain. Niat sholat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata Idul Fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Niat sholat Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata Idul Adha rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa. Setelah membaca doa iftitah, disunahkan takbir lagi hingga 7 kali untuk rakaat pertama. Di sela-sela takbir disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan membaca surat Al-A'la. Berlanjut ke ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi, seperti halnya kita melakukan sholat biasa. Yang keempat, dalam posisi kembali ke rakaat kedua, takbir lagi sebanyak 5 kali dengan mengangkat tangan dan melafalkan Allahu Akbar seperti sebelumnya. Di sela-sela takbir, melafalkan kembali bacaan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Ghasyiyah. Berlanjut ke ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam.
mendengarkan khutbah. Setelah salam, jamaah tidak disarankan untuk buru-buru pulang, melainkan mendengarkan khutbah terlebih dahulu hingga selesai. Pada khutbah pertama, khotib disunahkan memulainya dengan takbir hingga 9 kali. Sedangkan pada khutbah kedua, membukanya dengan takbir 7 kali. Hikmah sholat Idul Fitri antara lain: 1. Menyempurnakan pahala ibadah pada bulan Ramadan. Yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui takbir, tahmid, tahlil, dan doa. Yang ketiga, mempererat hubungan persaudaraan. Yang keempat, menghapuskan dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Hikmah dari sholat Idul Adha antara lain: 1. Tanggung jawab. Nabi Ibrahim mencontohkan tingginya rasa tanggung jawab dalam menunaikan tugasnya. 2. Semangat tinggi dalam menjalani sebuah pengorbanan seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan keluarganya. 3. Kemampuan bekerja sama dengan pihak lain seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Untuk tugas di rumah, Ustadzah kasih beberapa soal untuk latihan. Yang pertama, apa pengertian sholat Idain? Kedua, kapan dilaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha? 3. Sebutkan hal-hal yang disunahkan sebelum mengerjakan sholat Idain. 4. Sebutkan tata cara sholat Idain. 5. Sebutkan hikmah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang sholat Idain. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan kita ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.